kelak mereka itu akan saling mencela satu sama lainnya. Di dunia barangkali mereka kompak, ya. Kompak untuk memusuhi dakwah, kompak untuk kemudian memusuhi para rasul. Justru malah dirinya sendiri yang kemudian Allah hinakan dengan siksaan yang di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 62 dan 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Menyembah hanya kepada satu Tuhan, dia kan kayak orang-orang musyrik itu. Mereka tidak mau untuk meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Suruh menyembah pada satu Tuhan ini justru malah mereka tidak mau. Mereka ingkar itu. Dan ketika Allah itu disekutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, ikhwan fillah, arsyadani wa arsyakumullah. Yang pertama tentunya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah semata, di kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa duduk bersama dalam satu majelis yang mulia, insyaallah, majelis ilmu, majelis dzikir, majelis dalam rangka untuk mengingatkan kita semuanya tentang kehidupan akhirat. Dengan mengingat akhirat, insyaallah hati kita itu akan menjadi lembut, hati kita akan semakin sehat. Sebagaimana sebaliknya, ketika hati kita itu banyak ingat dengan dunia, maka ini akan menjadikan hati kita itu semakin keras. Maka penting diantara kita semuanya untuk senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis yang semacam ini dalam rangka untuk mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, sehingga stamina dari hati kita itu senantiasa terjaga. Kalau stamina hatinya kita terjaga, insya Allah akan senantiasa sehat. Kalau hatinya sehat, insya Allah kita akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di atas keimanan kita, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah agar dikarunia istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti masing-masing, sehingga mudah-mudahan kita kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam serta sholawat kita haturkan kepada uswasana kita, suri tauladan kita, panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa mencintai beliau dan juga mentaati beliau hingga yaumil akhir nanti. Dan ini adalah merupakan modal utama kita untuk mendapatkan janji dari Rasulullah SAW
yang akan bersama dengan beliau, yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan modal cinta kepada beliau dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita barangkali masih sangat jauh sekali dari amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW, alias masih sangat jauh sekali kualitas ibadah kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi dengan berbekal cinta kita kepada beliau, berbekal ketaatan kita kepada beliau, mudah-mudahan kita punya harapan ya kelak kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan, ya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyakumullah. Kita lanjutkan untuk kajian kita di malam hari ini, masih mengingatkan kita semuanya kepada perkara siksa neraka, bagaimana pedihnya siksaan atau azab yang Allah berikan kepada atau Allah siapkan untuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita kaji bersama tentang bagaimana kondisi keadaan orang-orang yang disiksa di neraka, baik makanannya seperti apa, minumannya, pakaiannya, ya, terus kondisi siksaannya seperti apa, ya, itu berkaitan dengan siksaan yang berbentuk fisik, ya, kulitnya dibakar sampai kemudian hangus, dikembalikan lagi, ya, kemudian dibakar lagi dan seterusnya. Itu kaitannya dengan fisik. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama yaitu siksaan bagi penghuni neraka secara maknawi, alias bukan secara fisiknya. Kalau secara fisiknya sudah, ya, demikianlah kondisi orang-orang yang disiksa di neraka, bahkan siksaan yang paling ringan saja itu sudah cukup menjadikan kita itu, ya, merasa takut kepada beratnya siksaan di neraka. Karena siksaan yang paling ringan di neraka itu ketika seseorang disiksa sebatas sampai mata kakinya saja, itu kemudian otaknya yang mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana dengan siksaan yang paling berat? Tentunya tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya besok di neraka tersebut. Nah, ini masih disiapkan lagi, tidak hanya fisiknya saja yang disiksa, tapi juga secara psikisnya, secara psikologinya juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, biar semakin bertambah sakitnya, bertambah pedihnya penderitaan orang-orang yang memang layak masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita semuanya berdoa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka tersebut. Beberapa bentuk siksaan secara maknawi, ya, diantaranya yang pertama adalah malaikat akan menghardik keras mereka sebelum mereka memasuki tempat tinggal mereka di neraka. Baru awal mau masuk di neraka, dimasukkan ke dalam neraka, ini sudah disambut dengan, ya, sambutan dari penjaganya yang tidak ramah. Kalau disambut dengan sumonggo gitu kan, ya, dengan lemah lembut, ya, masuklah dengan selamat, dengan aman. Ini kan penjaga dari jannah seperti itu, ucapkan salam, ya. Itu senang kita disambut dengan seperti itu. Ketika kemudian kita disambut, naudzubillah, mudah-mudahan dengan kita semuanya, ya. Ketika seorang kemudian disambut, calon penghuni neraka disambut dengan hardikan yang sangat keras oleh penjaganya yaitu malaikat, ya. Maka ini semakin menambah pedihnya penderitaan bagi orang-orang yang memasuki neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, ya, ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Al-ayah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan, yaitu sekelompok orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam, ya, dan neraka jahanam tersebut, maka penjaga-penjaga neraka itu, yaitu para malaikat, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan kepada kalian?
Apakah kalian itu belum pernah diutus kepada kalian orang yang memberi peringatan kepada kalian? Ya. Qalu, maka mereka pun menjawab bala. Iya, sudah, ya. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabana, tapi kemudian kami mendustakannya. Kami tidak beriman kepadanya, justru malah kami memusuhinya. Justru malah kemudian ya tidak mau beriman dengan seruannya tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ya. Kemudian kami juga mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan ya, apapun, sesuatu apapun. Ya. Ini adalah ya bentuk pertanyaan dari malaikat ini semakin menjadikan mereka itu semakin tersiksa di neraka. Ya, karena mereka akan menjawab dengan jujur dan terus terang, pada waktu itu nggak bisa berdusta. Bukankah kalian sudah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Ya betul, dulu sudah ada yang memberi peringatan, teringat kembali di dunianya. Akhirnya itu semakin memperberat, semakin menjadikan dia itu penyesalannya semakin menyesal. Dulu pernah datang orang yang memberi peringatan kepada kami, fakadzabna, tapi ternyata kami malah mendustakannya. Kami tidak beriman kepadanya, justru malah kami memusuhinya dan lain sebagainya. Tidak beriman kepadanya. Maka ini adalah bagian dari termasuk siksaan secara psikologis. Dia akhirnya kan semakin menyesal, ya. Nama diingatkan kembali. Oh iya, dulu saya begitu, ya. Tapi sayangnya saya tidak bisa seperti itu. Nah, itu namanya bentuk penyesalan yang dia rasakan. Ini bentuk hukuman atau siksaan secara psikologis yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk neraka nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diantara bentuk siksaan secara maknawi, ya, saling melaknat satu sama lain dan saling mencela satu sama lainnya. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, kelak mereka itu akan saling mencela satu sama lainnya. Di dunia barangkali mereka kompak, ya, kompak untuk memusuhi dakwah, kompak untuk kemudian memusuhi para rasul, ya. Kompak mereka, pemimpin dan juga anak buahnya kompak, Fir'aun dan bala tentaranya kompak, ya. Tapi kelak ketika mereka digiring di neraka, mereka akan saling melaknat, ya. Yang masuk pertama kali, yang masuk terakhir ya akan menyalah-nyalahkan ya orang-orang yang telah menyesatkan dulu, ya, ketika hidup di dunianya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 38, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap suatu umat itu masuk ke dalam neraka, maka dia mengutuk kawannya yang telah menyesatkannya dulu di dunia. Dia kutuk kawannya itu, dia cela kawannya itu yang telah menyebabkan dia ikut tersesat di dunianya. Padahal dulu di dunia satu komplotan, satu rombongan, satu golongan, ya. Mereka jalan bersama, berduduk-duduk bersama, bersendau-gurau bersama, ya, dalam mengolok-olok agama Islam juga mereka bersama-sama, dalam memusuhi bahkan memerangi mereka juga bersama-sama. Tapi ketika kemudian dimasukkan dalam neraka, mereka akan saling mencela, saling melaknat satu sama lainnya. Orang-orang besar berlepas diri dari orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang lemah berkata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, seandainya. Ini ungkapan penyesalan, ya. Padahal berandai-andai pada waktu itu sudah tidak dapat manfaatnya lagi, nggak ada gunanya lagi. Hanya semakin menambah penyesalannya, semakin memperberat hukuman atau siksaan yang dialami secara psikologisnya. Menyesal betul. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Saya tidak akan ikut-ikutan dengan mereka itu yang telah menyesatkan kami. Seandainya bisa kembali ke dunia. Tapi apalah daya, ya, ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang di akhirat tidak akan mungkin dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Karena dunia sudah kiamat, alias alam dunia ini sudah binasa, tinggal kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Sebagaimana mereka pun berlepas diri dari kami,
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Betul-betul mereka menyesal, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Tidak akan bisa dikeluarkan dari api neraka. Ini sebagai balasan, sebagai hukuman bagi orang-orang yang memang ketika hidup di dunianya mereka ini ya memilih jalan yang salah, memilih jalan yang keliru. Sehingga kemudian mereka pun ya antara pembesar dan bawahannya, ya pemimpin dan kemudian yang ikut, ya, orang yang diikuti sama orang para pengikut-pengikutnya, itu kemudian di sana saling menyalahkan satu sama lainnya. Dan ini ada merupakan penyesalan yang sekali lagi tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Itu hanya menjadikan orang yang di neraka tersebut semakin berat siksaannya, yaitu secara beban psikologisnya. Mengapa dulu saya ikut dia? Kalau saya kembali ke dunia saya nggak akan ikut dia lagi. Tapi kan itu nggak mungkin. Nggak mungkin seorang akan dikembalikan ke dunianya, ya tidak bisa. Ya. Maka ini bagian dari bentuk siksaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di antara bentuk siksaan yang lainnya secara maknawi itu adalah melihat orang-orang beriman yang dahulu pernah mereka ejek dan mereka hina. Ini juga semakin memperberat, Pak. Dulu di dunia dia merasa benar, sedangkan yang diejek ya orang-orang yang beriman, mereka apa istilahnya, mereka hina, mereka katakan adalah mereka itu orang-orang yang ya sesat dan salah jalan segala macamnya dengan stempel-stempel yang negatif. Jangankan kita umatnya Rasulullah, ya. Rasul sendiri saja juga dikatakan yang enggak, dikatakan tukang sihir lah, dikatakan tukang syair lah, ya. Bahkan dikatakan gila lagi. Ini Rasulullah SAW sendiri pun mendapatkan perkataan-perkataan yang semacam itu dari orang-orang enggak beriman, ya. Apalagi kita, ya. Maka kalau ada orang yang barangkali berkomentar negatif tentang kita, ya, selama yang kita lakukan adalah kebenaran, ya, maka tidak perlu kemudian kita ambil pusing semua perkataan orang itu. Selama ya, yang kita lakukan adalah kebenaran. Ya. Kecuali kalau memang yang kita lakukan adalah salah, ya kita harus koreksi, ya, harus kita koreksi diri kita sendiri. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan adalah benar, kita punya dasar, landasan syar'inya untuk melaksanakan amalan tertentu, ya sudah laksanakan. Orang mau bicara apa ya sudah, ya. Tidak ada urusannya dengan manusia, ya. Karena walaupun kita sudah sebaik apapun, berbuat sebaik-baiknya, pasti juga akan ada orang yang nggak suka, pasti itu. Dimanapun tempat itu begitu, ya. Maka nggak usah ambil pusing ketika ada orang yang berkomentar negatif, berkomentar miring kepada kita, apa yang kita lakukan. Yang penting patokan kita itu selagi yang kita lakukan adalah kebenaran, maka nggak ada urusannya dengan orang-orang. Orang mau komentar apapun monggo, terserah, ya. Yang penting Allah itu ridho. Perkara manusia kita nggak bisa, Pak. Sulit, ya. Bahkan tidak mungkin menjadikan orang di seluruh dunia ini, manusia seluruh dunia ridho kepada kita semua, tidak mungkin itu. Sekelasnya Nabi saja, sekelas Nabi yang itu terbaik, manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang terbaik pun tidak bisa semuanya itu senang, semuanya tidak bisa, Pak. Ya. Ada yang benci, bahwa bencinya sampai luar biasa, sampai memeranginya gitu. Itu Nabi, para Nabi pun begitu semuanya. Nabi Ibrahim diusir dari kampung halamannya, dari negerinya Babilonia, bahkan sempat dieksekusi, ya kan, dihukuman mati dengan dilemparkan ke dalam api. Nabi Musa, ya, dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Nabi Isa diburu oleh pasukan Romawi, ya kan, mau ditangkap, dipenjarakan atau disalib itu, ya. Meskipun kemudian Allah selamatkan para utusan-utusan tersebut, Allah selamatkan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Itu karakter para nabi dan rasul zaman dulu juga begitu, ya. Maka nggak usah kemudian kita itu terlalu ambil pusing dengan komentar-komentar atau statement-statement, ya, dari orang-orang yang kurang suka dengan kita atau tidak suka dengan kita.
dengan dakwah kita, dengan apa yang kita lakukan. Yang penting sekali lagi, selama yang kita lakukan itu adalah satu kebenaran, punya landasan syar'inya, maka sudah laksanakan. Ya. Nah ini kelak orang-orang yang disiksa di neraka itu, ya, mereka di antara bentuk siksaannya itu mereka akan melihat, ya, orang-orang yang beriman dahulu yang pernah mereka ejek itu, ya, dan mereka hina. Akhirnya menjadikan mereka semakin menyesal. Oh ternyata mereka orang-orang yang benar ternyata, ya. Kita yang salah ternyata ini. Ini semakin menyesal, Pak. Ya. Mereka telah mendapatkan keridhaan, ya, kerelaan, keselamatan dari Zat yang Maha Kuasa. Mendapatkan kenikmatan di surga, bersenang-senang, bersendagurau, masya Allah. Gitu. Sedangkan dirinya, ya, harus dilemparkan ke dalam neraka. Ini semakin menjadikan penyesalannya semakin bertambah-tambah. Ya. Yang dulunya di dunia dianggap itu orang yang nggak baik, orang yang apa istilahnya salah, orang yang sesat, orang yang macam-macam, ya. Ternyata malah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dihina-hina dulu di dunia, justru malah dirinya sendiri yang kemudian Allah hinakan dengan siksaan yang ada di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 62 dan 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Dan orang-orang durhaka berkata, wa qalu, mereka orang-orang yang durhaka yang diadab di neraka itu, mereka berkata, malana la nara rijalan kunna na'uduhum minal asyrar. Ya. Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat atau orang-orang yang hina? Kok kami nggak melihat orang-orang yang kami anggap orang yang hina, orang yang jahat di dunia itu kok nggak ada di neraka ini? Di mana mereka itu? Kok nggak ada di neraka? Ya. Nah, mereka ternyata adalah di penduduk-penduduk jannah. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Jadi mereka semakin akan merasakan yaitu kepedihan di dalam hati mereka, karena ternyata yang dahulunya di dunia itu mereka olok-olok, mereka hina, ternyata tidak ada di neraka. Sedangkan dia yang menghina, yang mengolok-olok dulu orang-orang yang beriman, ya, di dunia, justru dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kalau di neraka nggak ada, berarti kesimpulan di mana, Pak? Ada di surga. Loh, di sini nggak ada di dulu. Padahal kita katakan orang yang hina, orang yang jahat, orang yang sesat dan lain sebagainya. Kok nggak ada di neraka? Kok kami nggak melihat di sini nih? Nggak ada di neraka berarti tandanya berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka orang-orang yang benar. Dulu kita olok-olok, ya, kita jadikan bahan olok-olokan, ya. Kita hina, kita lecehkan dan segala macamnya. Tapi ternyata malah sekarang kita yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka yang kita olok-olok, kita hinakan justru malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini juga bagian dari ancaman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan psikologis atau secara manawi. Ya. Kalau secara fisiknya memang tidak terasa itunya, ya. Akan tapi ini semakin menjadikan orang itu semakin menyesal. Mengapa dulu saya malah mengolok-oloknya? Ternyata dia yang kita olok-olok malah benar ternyata. Ya. Kita yang salah justru. Ya. Ini semakin menyesal, ya. Semakin susah itu. Semakin sedih, dan ini adalah bentuk siksaan yang lain, ya. Semakin dia menjadikan hatinya itu semakin teriris-iris, ya. Justru kita yang malah justru disiksa di neraka, mereka yang justru kemudian dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yaitu dilarang berbicara, dilarang ngobrol, dilarang berbicara, ya.
dan tidak bisa berbicara lagi, walaupun awal-awalnya nanti masih ada kesempatan untuk berbicara, tapi pada ending-endingnya nanti di stop nggak bisa berbicara. Jenengan bisa bayangkan itu betapa susahnya. Coba jenengan mampu nggak ngobrol 1 hari? Sakit Pak. Menenges dino, betah. Nggak betah Pak. Pasti kita kan pengen ngobrol, ngomong sama orang lain itu. Apalagi ibu-ibu, ya kan? Ya, ibu-ibu kan kalau nggak pernah ngobrol sama sekali kan tambah stres, ya kan? Ya, karena harus mengeluarkan kata-kata yang konon harus 20.000 kata-kata itu harus keluar setiap hari jadi. Kalau laki-laki kan agak ngirit sedikit omongannya, tapi butuh ngomong Pak. Coba kalau dilarang nggak boleh ngomong sama sekali, padahal dia bisa ngomong, nggak bisa berbicara, nggak boleh berbicara, diem saja. Ya. Ini siksaan tersendiri Pak, ini berat. Terlebih fisiknya sudah disiksa, di neraka dibakar dengan siksaan-siksaan yang sangat pedih, dia nggak bisa berbicara. Ya, sudah nggak bisa berbicara lagi. Ngobrol itu satu kebutuhan Pak. Berbicara itu juga satu kebutuhan. Ya. Kita di dunia aja sudah merasakan begitu. Kalau nggak bisa ngobrol dengan orang lain, susah nggak Pak? Susah. Hanya diam sendiri, diangan-angan sendiri. Ya. Ini betapa beratnya itu. Ya itu di dunia, apalagi besok di akhirat dalam kondisi disiksa di neraka sedemikian rupa, dia sudah nggak boleh ngobrol lagi. Ya Allah, ini satu bentuk siksaan yang semakin memperberat ya, siksaan bagi orang-orang yang ada di neraka tersebut. Muhammad bin Ka'ab beliau berkata, penghuni neraka mempunyai 5 permohonan. Mempunyai 5 permohonan. Yang 4 diantaranya dikabulkan oleh Allah. Ya. Ketika sampai pada permintaan yang kelima, ya, ternyata mau minta yang kelima, setelah itu mereka tidak dapat lagi berbicara untuk selamanya. Ya, setelah mendapatkan apa yang mereka minta dari permintaan 1, 2, 3, dan 4, ya, ketika mau yang kelima mereka sudah tidak bisa berbicara lagi. Ini semakin menjadikan apa istilahnya, hatinya itu semakin menderita Pak. Sudah fisiknya menderita, ditambah psikologisnya juga semakin menderita. Ini padahal itu berlangsung selamanya Pak. Bisa dibayangkan itu bagaimana dalam kesuciannya, dalam kesendiriannya, ya. Disiksa terus seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mereka mengatakan, ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, mengakui kesalahannya. Mereka mengakui Pak nanti Pak, mengakui salah itu dosa. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya. Adakah jalan keluar bagi kami untuk bisa keluar dari neraka ini ya Allah? Ya. Kami mengakui kami salah ya Allah. Kalau kami mampu atau diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia, kami akan beramal soleh. Kami akan mengikuti para rasul itu. Kami akan mengikuti atau bersama dengan orang-orang yang soleh itu. Bukan bersama orang-orang yang ingkar itu. Itu keinginan mereka, tapi sekali lagi itu tidak akan mungkin terjadi. Alias mereka tidak akan bisa dikeluarkan dari neraka tersebut. Ya, ini untuk orang-orang yang memang mereka khulud atau kekal di neraka. Adapun orang-orang mukmin, orang yang ada iman dalam hatinya, maka dalam hadis-hadis yang banyak ya, itu menyebutkan mereka tidak akan sampai kekal di neraka. Itu kalau masih ada iman di dalam hati yang imannya itu enggak batal, Pak. Sekali lagi, imannya enggak batal. Kalau imannya batal, ya sudah berarti enggak ada iman. Batalnya dengan apa iman itu? Ya dengan pembatal keimanan. Ada beberapa ya yang disebutkan oleh para ulama, pembatal amalan yang bisa membatalkan keimanan. Di antaranya yang paling jelas adalah ya kesyirikan. Kalau dia melakukan kesyirikan, ya, maka secara otomatis imannya juga batal. Syahadatnya pun juga batal. Ketika apa? Melakukan perbuatan syirik, yaitu adalah kesyirikan syirik akbar. Syirkul akbar, asyirkul akbar. Kalau syirik-syirik besar, maka jelas itu akan menjadikan batal syahadatnya, ya, kemudian batal imannya, dan sekaligus dia sudah ya keluar dari Islam. Karena syirik itu adalah merupakan lawan dari tauhid. Sedangkan din kita, agama kita itu adalah agama tauhid. Ya, yang meyakini
mengimani terhadap satu Tuhan, kita beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Tatkala kita sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok kemudian kita melakukan amalan yang membatalkannya, beribadah kepada selain Allah, ini kan berarti sudah membatalkan apa yang dia ikrarkan. Katanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Lah kok malah nyembahnya kepada selain Allah? Ini kan berarti sudah membatalkan sendiri ikrar yang dia ucapkan. Ini batal secara otomatis. Ya. Maka ini perlu ya hati-hati juga, kita perlu belajar banyak apa saja yang menjadikan iman itu atau Islam kita itu bisa batal. Karena Islam itu bisa batal juga Pak, keislaman seorang itu. Ya. Bisa batal dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkannya, atau nawaqidul iman, atau disebut nawaqidus syahadatain. Nanti pembicaraannya di pembahasannya nanti di bab yang lain, kaitannya dengan pembatal syahadat. Allah kemudian berfirman untuk menjawab mereka, ya. Surat Ghafir ya, tadi ayat surat Ghafir ayat 11, sekarang surat Ghafir ayat yang ke-12-nya. Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir jika Allah saja yang disembah. Ketika Allah saja yang kemudian diserukan untuk diibadahi, dia malah kufur, ya. Dia malah mengingkarinya, tidak mau, ya, akidah yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan, dia nggak mau, ya. Kayak orang-orang musyrik itu, ya. Mereka tidak mau, ya, untuk kemudian meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Suruh menyembah pada satu Tuhan ini justru malah mereka tidak mau, ya. Mereka ingkar itu. Dan ketika Allah itu disekutukan, ya, mereka malah kemudian percaya, ya, mereka meyakini itu, ya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, maka putusannya sekarang itu, ya, adalah pada Allah yang maha tinggi dan lagi maha besar, ya. Mereka akhirnya digiring dalam neraka jahanam tersebut. Ya. Kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah, ya. Ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan mengerjakan amal soleh, ya. Ya Allah, kami sudah mendengar ya Allah, ya. Kami telah melihat ya Allah, ya. Akhirnya ya Allah kembalikan saya ke dunia, kami akan beramal soleh, ya. Tidak akan menentang orang yang beriman lagi, ya. Tidak akan ikut-ikutan dengan orang-orang kafir itu, ya. Kami akan berbuat amal soleh di dunia ya Allah, kami akan beriman kepadamu, akan beribadah dan seterusnya, ya. Sekali lagi itu tidak mungkin diijabahi, ya. Tidak mungkin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu penyesalan yang sudah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya lagi. Maka Allah jawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu, ya, ketika di dunia? Kalian sudah bersumpah itu di dunia itu, ya, bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Kalian meyakini bahwa kalian tidak akan disiksa di neraka. Bahkan kalau orang-orang Yahudi itu mereka beranggapan kalau toh kami itu di neraka itu hanya sebentar saja, enggak lama, ya, hanya sebentar saja. Itu anggapan bagi mereka, anggapan orang-orang kafir itu. Ya. Bahkan mereka mengatakan kami sekali-kali kelak tidak akan binasa, tidak akan tidak akan pernah binasa. Alias mereka akan mendapatkan sesuai dengan angan-angan mereka, ya, surga yang menurut versi mereka, bukan versinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka pun juga meyakini, Pak, mereka itu di pihak yang benar, gitu. Sedangkan kita, ya, kita meyakini sesuai dengan akidah kita, ya, bahwasanya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dinul Islam. Siapa yang mencari din selain dinul Islam, maka, ya, dia akan dimasukkan ke dalam
neraka. Sekali-kali agama itu gak akan pernah diterima. Dan kelak di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka, tentunya seperti itu. Kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami. Ya Rabb kami, ya Allah, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh. Kami akan mengerjakan amal yang soleh ya Allah, berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Kalau kami termasuk dulu menentang dakwah, termasuk yang memusuhi nabinya, yang termasuk memusuhi orang-orang yang beriman, ya Allah, kalau diberi kesempatan kembali ke dunia, saya akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Saya akan bersama dengan para nabi. Saya akan mengikuti para nabi dan rasul dan seterusnya. Akan beramal soleh ya Allah, bukan seperti dulu perbuatan kami yang pernah kami lakukan dulu. Di dunia malah hura-hura, foya-foya, ya, banyak maksiat, ibadah nggak pernah, ya, tapi maksiatnya terus-terusan. Ya. Ini bentuk penyesalan yang akan mereka alami, dan sekali lagi itu tidak akan pernah mungkin, ya, diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin mereka akan bisa kembali ke dalam kehidupan dunia, karena kehidupan dunia sudah binasa, sudah ganti kehidupan. Alam dunianya sudah hilang, ya, sudah kiamat, sudah hancur, berganti dengan kehidupan yang sesungguhnya besok di akhirat. Hari ini mungkin akhirat itu masih cerita nanti, ya. Dunia ini yang sekarang kita hadapi ini, ya, sekarang ini, ya. Tapi akhiratnya masih nanti. Tapi kalau besok di akhirat, ya, dunia itu sudah tinggal kenangan, masa lalu sudah gak akan mungkin lagi bisa kembali. Kita gak akan mungkin bisa kembali lagi ke kehidupan dunia kita, tidak mungkin. Ya, banyak sekali ayat-ayat nanti yang menyebutkan penyesalan orang-orang kafir ketika ya mereka mendapatkan siksaan besok di neraka. Banyak ya, mereka ingin menjadi debu, ya, ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa amal soleh, supaya bisa sedekah dan segala macamnya, supaya diringankan siksaannya atau terbebas dari siksaannya, pengen ditebus dengan anak istrinya, dengan seluruh manusia, bahkan kalau mungkin bisa ditebus, ya. Tapi itu semuanya sekali lagi tidak mungkin bisa, ya, tidak mungkin bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan yang semakin menjadikan mereka itu semakin menyesal. Kemudian Allah pun menjawab lagi, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Apa belum cukup umurmu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Apa enggak cukup? Apa enggak cukup usia yang sudah kami berikan kepadamu? Panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, untuk merenung. Bagi orang-orang yang mau berpikir, apa masih kurang? Ya, waktu selama ini kamu ngapain saja di dunia dulu itu? Ya, 60 tahun, 70 tahun kamu gunakan untuk berpikir atau enggak tentang kehidupan akhirat itu? Ya. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apakah belum datang kepada kalian itu orang yang memberikan peringatan kepada kalian tentang kehidupan akhirat ini? Padahal sudah diutus kepada kita, ya, para utusan, ya. Sedangkan kalau ketika para rasul sudah tiada, maka gantinya adalah para ulama. Ya. Apakah nggak ada ulama di antara kita? Apa kamu nggak pernah ada orang yang memberi peringatan kepadamu, seorang dai, seorang, ya, yang memberikan peringatan kepada kalian ketika hidup di dunia dulu itu? Ya. Maka rasakanlah azab kami. Ya. Fadhuqu wa ma lidzalimina fama lidzalimina min nasir. Dan tidak ada lagi bagi orang-orang zalim seorang pun, ya, yang akan menolongnya. Bagi orang-orang zalim tersebut sudah tidak bisa lagi mendapatkan pertolongan. Minta syafaat ya Allah, ya. Syafaat pada siapa? Ya. Syafaat itu kaitannya dengan, ya, harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian yang memberi syafaat pun itu juga harus mendapatkan, yang memberi syafaat itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang diberi syafaat ya itu adalah orang yang memang diizinkan untuk bisa diberikan syafaat, atau orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkan syafaat. Semuanya kaitannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak diizinkan, tidak mungkin bisa mendapatkan pertolongan. Dan Allah menyebutkan di sini, tidak ada seorang pun yang akan menolongmu. Karena kalau orang-orang kafir, ya jelas kalau orang kafir itu tidak akan mungkin mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat alias dibebaskan sampai kemudian dikeluarkan dari neraka, tidak mungkin. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik sudah Allah tegaskan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah tegaskan di sini sudah sangat jelas sekali, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, al-yahud wan nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam, mereka di neraka jahanam. Ini Allah yang menginformasikan. Kalau Allah yang menginformasikan, tentunya kita tidak ada ruang untuk perdebatan di sini. Ya. Bagi orang yang beriman, sudah tegas jelas Allah menyebutkan di dalam surat Al-Bayyinah tersebut, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tempatnya fi nari jahannam. Mereka di neraka jahanam. Kekal atau enggak Ustaz? Khalidina fiha. Allah menyebutkan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Berarti kekal, enggak bisa keluar. Ya. Sampai nanti ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini konteksnya untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti orang kafir gitu. Kalau orang kafir betul, Pak. Tidak mungkin dia akan bisa keluar dari neraka itu sampai ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Ayat ini jangan dipakai untuk orang yang masih punya iman, Pak. Ya. Kadang-kadang ini ayat ini dipakai untuk orang-orang yang masih punya iman. Oh, kalau sudah masuk neraka itu berarti nggak bisa masuk surga lagi. Ada yang meyakini seperti itu masalahnya. Kalau sudah masuk neraka sudah kekal semuanya di neraka. Akan ada yang berpendapat seperti itu. Ada berkeyakinan seperti itu. Ya. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Meyakini bahwasanya orang-orang mukmin yang masih punya imannya, yang imannya nggak batal itu, ketika dimasukkan ke dalam neraka, ya, itu tidak sampai kekal di dalamnya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, ya, hadis sahih. Kelak masih bisa dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya kita ingin, ya, walaupun punya kabar gembira ini, bahasanya orang yang imannya nggak batal bisa masuk surga, terus kemudian kita santai-santai. Ya gak seperti itu. Ya. Sebentar aja di neraka itu sudah sangat berat. Ya. Sudah sangat berat sekali. Maka kalau bisa itu ya masuk jannah itu nggak usah mampir ke neraka. Gitu, Pak. Harapan kita begitu. Masuk surga ya. Kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Wah, ini yang luar biasa. Tapi 70.000, Pak. Sahabat itu sudah berapa? Bagian kita bagaimana nanti kan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, kita berusaha saja, berusaha semaksimal mungkin memperbaiki iman kita, amal kita, ibadah kita perbaiki, keikhlasan niat kita betul-betul kita jaga. Yang mudah-mudahan dengan seperti itu kita kelak dihindarkan betul dari neraka itu. Ya, tidak mampir dulu ke neraka, tapi dimasukkan ke dalam, langsung ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan sebentar lagi, ya. Kemudian mereka berkata lagi, ya Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ngaku, Pak, besok di neraka. Nah, di dunia kan nggak ngaku. Tapi kalau di akhirat ngaku, kami dulu tuh masuk orang-orang, kami orang-orang masuk orang-orang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka kami, jika kami kembali juga pada kekafiran, kalau dikembalikan, misalkan kembalikan ke dunia kok kafir lagi, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim kalau diberi kesempatan. Tapi kan kalau itu tidak mungkin terjadi, ya. Maka Allah pun jawab, ya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Endingnya di sini ini.
Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, di neraka tersebut, dan janganlah kamu berbicara denganku. Wis rasa kakean ngomong, rasa wis siksane nang kono sak suwe-suwe deh. Habis itu enggak bicara lagi, Pak. Mereka tidak diberikan izin untuk berbicara lagi. Sebelumnya mereka minta berbicara sama Allah SWT, minta yang terakhirnya minta dikeluarkan dari neraka untuk bisa kembali ke dunia, tapi itu kemudian sudah tidak mungkin lagi, dan mereka setelah itu sudah tidak diizinkan untuk berbicara selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Ini semakin menambah menderita, semakin menambah yaitu beban psikologis yang sangat luar biasa. Bayangkan kita nggak ngomong sehari aja susah, apalagi selama-lamanya nggak ngomong. Luar biasa susahnya. Lagi siksa fisiknya disiksa lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Demikian masyiral muslimin arsyadakumullah yang kita sampaikan kaitannya dengan beberapa siksa-siksaan yang ada di neraka. Yang mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah selamatkan kita dari ganasnya siksa di neraka. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan masuk pada gambaran surga dan jenis-jenis kenikmatannya. Kalau kemarin kita bahas tentang neraka, sekarang biar berimbang, biar neraka weden terus ya ada harapan ya, maka kita perlu juga dikasihkan informasi kaitannya dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan, kekhilafan datang dari saya pribadi, ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.